Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini saya akan mengajari Anda step by step dalam hal instalasi, dalam hal upgrading atau upgrade versi PHP versi all stable atau versi yang paling lama ke versi rilis stabil terbaru. Semisal seperti PHP 73, 74 atau mungkin 80. Oke, saya akan create dropletnya terlebih dahulu. Saya destroy droplet yang ada. Oke, kita akan menggunakan server OpenStack KVM $5 di DigitalOcean. Jadi ini untuk pembelajaran dan saya akan bertahan atau menggunakan CentOS 7 Linux. Dan untuk pilihan data center kita bisa Anda bisa memilih data center sesuai target visitor dari web Anda. Misalnya target saya lokal visitor atau internasional. Untuk internasional kita bisa mengambil New York 1, New York 3, mungkin San Francisco atau Toronto. Nah, kalau Eropa mungkin Anda bisa ke Amsterdam, London, Frankfurt, Jerman. Kalau Asia Pasifik, Bangalore atau mungkin Singapura. Untuk DigitalOcean sayangnya mereka tidak memiliki data center atau di region Jepang. Kalau data center Jepang sayangnya Singapura tidak, DigitalOcean tidak memiliki. Mungkin untuk data center lain, maksud saya provider lain seperti Shinjiru misalnya, Shinjiru.com. Untuk Shinjiru.com mereka memiliki data center di Jepang. Jadi untuk koneksi ke Asia akan sangat cepat, terutama koneksi ke Indonesia atau ke server IEX atau ke lokal. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau koneksi ke Asia Pasifik yang lebih cepat itu biasanya Singapura, India, Bangalore, dan Los Angeles. Biasanya mereka koneksi ke server IEX mereka lebih cepat. Seperti itu. Nah, dan saya create atau saya bikin servernya dulu. Ini server $5 untuk ajang uji coba atau pembelajaran. Kemudian kita klik create droplet. Jadi seperti itu. Nah, untuk tutorial ini hanya dikhususkan atau maksud saya untuk server berbasis CLI atau command line atau tanpa control panel atau antarmuka atau biasa disebut GUI, graphical user interface. Jadi aksesnya kita hanya ke terminal seperti ini. Jadi karena saya pengguna Linux, saya gunakan GNOME terminal. Atau mungkin kalau Anda pengguna Windows atau Mac, Anda bisa menggunakan putih SSH client.
Putih SSH client. Jadi Anda bisa gunakan Putih SSH client. Mungkin kalau menggunakan Windows atau Mac OS Anda akan terbentur dalam hal lisensi, trademark dan lain sebagainya. Jadi masalahnya di situ. Kalau menggunakan Linux hampir semua softwarenya itu open source atau kodenya terbuka, siapapun dapat mempelajari, mengcopy, menyalin dan mendistribusikannya ke orang lain. Atau mungkin misalnya kita ada software free di sini, misalnya katakanlah software misalnya salah satu software di Linux ini, misalnya ini, saya tidak sebut namanya. Kemudian kita memodifikasi aplikasi atau software tersebut, dan kemudian kita modifikasi sedemikian rupa, dan kemudian kita distribusikan ke misalnya atau upload ke GitHub seperti itu. Nah, itu kita tidak berhadapan dengan hak cipta atau lisensi. Berbeda kalau Windows mereka sangat mahal. Mereka sangat keras terhadap lisensi dan strict. Jadi sangat keras terhadap lisensi. Nah, sebagai contoh kita lihat lisensi Windows Server R2. Windows Server 2012 R2 pricing. Untuk harganya sangat mahal, kita cek untuk lisensi Windows Server. Jadi belum biaya sewa servernya, biaya beli server itu. Jadi belum biaya beli server. Jadi kalau pakai Linux semua softwarenya dan atau perangkat lunaknya itu dikembangkan dan mungkin dimodifikasi oleh para komunitas atau komunitas Linux dari seluruh dunia. Jadi berbeda dengan Windows Server R2 lisensi pricing. Jadi yang 2012 ini masih cukup mahal. Jadi lisensi pricing, lisensi Windows Server R2 2012, harga lisensi. Jadi semisal Anda menyewa dedicated server atau mungkin colocation server, nah itu kalau ingin menggunakan Windows itu kita akan terbentur dengan biaya lisensi seperti ini. Ini versi 2012. Jadi Windows R2, Windows Server 2012 R2 itu lisensinya paling murah 545.000, kemudian standar original 900.000, dan kemudian standar edition 135. Itu belum lisensi untuk versi data center, atau lisensi data center itu malah lebih mahal untuk lisensi data center. Oke, sekarang kita install Apple Release Zoom.
install Apple release. Jadi untuk menggunakan PHP di CentOS 7 kita harus memerlukan Apple repository dan juga REMI repository. Oke, kita install software dependensi terlebih dahulu seperti yum install wget, nano, zip, unzip, telnet, screen, yay. Setelah itu kita masuk ke direktori etc yum repos d ls dan kita install REMI repository seperti ini. Kemudian seperti ini, lalu kita cek ls, kemudian kita edit CentOS bash repo, kemudian untuk contohnya kita enable repo PHP 71 nano etc, kemudian kita ganti variabel dari 0 ke 1, kemudian kita enable REMI repository. Pastikan untuk debug info juga di enable, kemudian REMI save repo, kemudian pastikan enable save debug info. Kemudian kita jalankan sistem update yum update. Jadi kita perbarui sistemnya karena ini kan masih maksud saya masih kan servernya baru di deploy, jadi kita perlu melakukan pembaruan sistem press Y, kemudian jadi tunggu beberapa menit, kita perlu melakukan pembaruan pada sistemnya. Jadi kalau misalnya akan memiliki server, pastikan melakukan pembaruan untuk update ke sistemnya. Jadi perlu dilakukan pembaruan. Jadi agar mendapatkan security atau maksud saya bug fix atau jadi kerentanan celah-celah security pada server itu perlu ditambal. Jadi ditambal, kita melakukan pembaruan pada sistem dengan menggunakan perintah yum update, atau mungkin kalau Anda menjalankan apt based system bisa menggunakan apt. Nah, karena kita berjalan di RPM based system, jadi kita menggunakan yum atau mungkin dnf. Jadi perintah dasar. Jadi untuk maintenance server itu biasanya sekitar 3 sampai 6 bulan sekali. Jadi vendor software tersebut merilis atau perbaikan pada aplikasi softwarenya itu setiap biasanya 3 bulan atau mungkin 6 bulan karena perbaikan, karena biasanya untuk dukungan atau LTS, dukungan jangka panjang. Jadi perbaikan itu biasanya sering dilakukan oleh vendor-vendor. Jadi di samping kalau kita, nah juga dalam hal security sangat disarankan
maksud saya menggunakan server tanpa control panel. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya di samping untuk menghemat resource atau sumber daya server seperti konsumsi RAM atau mungkin CPU core, itu sangat, kalau saya dari sudut pandang saya lebih condong ke server berbasis GUI atau tanpa GUI, graphical user interface, dibandingkan menggunakan control panel seperti cPanel WHM, Plex dan Vesta, Webuzo dan maupun kontrol panel lainnya. Jadi meskipun black hat atau hacker yang dari peretas itu meskipun mereka dapat melakukan scanning port pada server Anda misalnya menggunakan Nmap, mereka tetap akan kesulitan karena akses dibatasi hanya dengan antarmuka terminal seperti ini dan tidak ada akses ke database server. Jadi akses ke database server tidak ada dan tidak ada GUI untuk manajemen database seperti phpMyAdmin atau mungkin adminer, itu tidak ada. Jadi kita aksesnya ya cuma hanya ini. Jadi secara remote kita aksesnya dari sini. Mungkin kalau Anda newbie atau pengguna baru atau baru terjun di industri web hosting, itu mungkin ya kalau saya sarankan menggunakan control panel seperti cPanel WHM atau mungkin Plex atau mungkin Vesta CP, atau mungkin kalau Anda baru menggunakan VPS atau cloud server, jadi bisa menggunakan, sebaiknya menggunakan control panel. Kalau ini mungkin hanya untuk export, jadi tidak semua orang bisa mengendalikan ini, jadi hanya mungkin tertentu saja. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi sangat disarankan kalau misalnya dari aspek security atau keamanan jaringan, networking dan servernya, kalau saya sangat menyarankan menggunakan tanpa GUI atau control panel. Jadi aksesnya lebih maksud saya dalam hal keamanannya lebih terjamin dibandingkan kita menggunakan control panel seperti Plex atau cPanel WHM. Itu kita masih terbentur dengan lisensi atau kita perlu mengeluarkan uang lagi untuk memberi lisensi. Jadi belum biaya sewanya dan belum lisensinya. Oke, setelah itu kita cek ls power ponsel PHP 71. Nah, kalau menghadapi problem seperti problem dependensi seperti ini, cukup gunakan skip broken. Jadi seperti itu. Jadi masalah dependensi kita gunakan skip broken.
Dunga-dungane dadi dunga-dungane ya apa ya. Oh sing ngomong liyane di Joyo. Nah sampeyan kono-kono sing piye ya? Kono-kono ya kene-kene. Jadi untuk pengujian kita gunakan kemudian press Y. Press Y. Nah, bisa dibaca notnya ini. Bisa dibaca. Warning PHP 71 telah mencapai akhir dari siklus hidupnya pada Desember 2019. Bahkan jika paket ini mencakup beberapa perbaikan security yang penting, backported ke 73 atau upgrade ke versi yang di maintenance sangat disarankan. Jadi seperti itu, kita cek versinya daripada jadi terus. Kita cek versinya PHP 7133 Clip Februari 3 2021 95918 using NTS using Zen Engine with Zen Oppo the case. Then after that, sebelum kita upgrade kita masuk ke directory yum repos d dan press ls repos d. Pastikan kita hapus dulu untuk PHP 71 seperti ini, dihapus dulu. Oke, setelah itu kita ls, kita enable repo PHP 80 menu 80, kemudian satu juga debug info di enable, kemudian untuk remitest dan remitest debug info itu di disable, kemudian remi repo remi repo, kemudian remi save repo, kemudian Xenos base repo, untuk variabelnya diganti dari 0 ke 1, kemudian Apple repo, pastikan untuk Apple debug info dan Apple sort. Untuk Apple sort biasanya tidak perlu, dan kemudian remi save remi PHP 71 ini perlu kita disable. Jadi variabelnya diganti dari 1 ke 0, dan begitu juga sebaliknya kalau ingin mengenable kembali. Setelah itu kita install PHP 80.
Oke, kita gunakan skip broken. Jadi kalau mungkin Anda lebih familiar dengan window, ya silahkan stick ke window. Kalau saya sudah cukup lama beralih ke Linux karena lingkungannya juga lingkungan di mana saya mengerjakan project-projectnya menggunakan, hampir semua menggunakan Linux. Jadi untuk project-projectnya, kalau pakai Windows mungkin kendala di lisensi atau mungkin aspek-aspek lainnya, dan mungkin kita kalau di Windows kita tidak bisa melakukan oprek pada kodenya. Jadi karena kodenya tertutup kita tidak bisa melakukan oprek. Kalau di Linux kita bisa melakukan oprek, atau mungkin di softwarenya kita ingin memodifikasi itu diperbolehkan. Kalau di Windows itu hampir dipastikan kita tidak bisa melakukan modifikasi kalau menggunakan Windows. Oke, versi 80 sudah terinstall. PHP 8.0.2 Klibul Februari 2 2021 192842 menggunakan NTS GCC x8664 copyright PHP group Zen using ini menggunakan Zen Engine dan Zen Opcode guys. Jadi kalau menggunakan Windows mungkin kendala mungkin untuk mungkin Anda memang akan mendapatkan kemudahan, mungkin hanya untuk sekedar hal pekerjaan, mungkin mungkin hanya untuk menulis seperti misalnya menggunakan Microsoft Word, atau mungkin kebanyakan hanya untuk main game kalau menggunakan Windows. Kalau di Linux itu jarang kalau saya hampir jarang main game kalau di Linux. Jadi kalau mungkin kendala hanya akan di lisensi dan hal-hal lainnya. Mungkin kalau di Linux kita bisa untuk Excel atau Office kita bisa menggunakan software seperti LibreOffice mungkin. Kalau saya jarang karena bidang saya bukan di pengetikan. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Korekmu ndi, Pak? Cukup nang korek, Go. Eh. Go, korekku cukup no. Korek ning anu, nang meja. Masa kan nek korek ngono.
I'm usually build LAMP server without control panel and access to the database server itself. So the access only via the interface. Although some black hat maybe can scanning your server port using Nmap, but they still find difficulty to hacking your server or your set. They will still find difficulty although maybe using Nmap to scanning the server port, but you can using the CDN proxy like from Cloudflare to protect your set or hidden your actual server IPv4 address. So you can using the proactive defense or for your server. So you can using Cloudflare. So the attacker cannot read or see your actual server IPv4 address. That is. So they cannot doing any other scanning server port using Nmap. Okay, after that, let's enter the etc yum repos d Google, and then using ls command, and let's edit remi repo and change it from 0 to 1 and make sure for the book info. Then remi php 7.1. This is for example only, where we using all software it's not recommended. Okay, then run system update again. Press Y. Okay Google.
wait few minutes. So if you have planning or maybe yes plan to uh, uh, running lamp stack or lamp stack, make sure you install the latest stable release of software, any all software. So don't stick on all software, then they will break your system and make your environment in unsafe condition. So from my perspective, using the latest stable release of any software on Linux based server is very highly recommended. So from my perspective, the security aspect is very important, very important aspect. So make or create the secure environment. So you will have a secure environment for all of your set. Okay. After that, let's install PHP 7.1 like this. Okay, if you found the dependency problem, as you can see on the screen, simply using the keep broken command like this. Press Y.
installation is successfully. You can verify using both PHP v command. PHP 7.1, PHP 7.1.33 client build on February 3, 2021 at this date, using NTS, then using Zen Engine and Zen opcoded case. Then you can read this note from PHP vendor, and as you can see, warning, PHP 7.1 have reached its end of life in December 2029. Even if this packet includes some of the important security fixes quoted from 7.3, the upgrade on the maintenance version is very strongly recommended. So the PHP vendor is recommended out of their user to upgrading into the stable release of PHP version, like PHP 7.3 or maybe 7.4 or PHP 8.0. Then okay, from this step we have the PHP 7.1 installed into your system. Let's edit. Let's check the yum repository directory. Then let's disable REMI PHP 7.1. Nano PHP 7.1. And check set it or change it from 1 to 0. Then simply enable PHP 8 like this. Change it to 1. Then EPEL repo, make sure the book info also enable. Then maybe then REMI save repo. Then runs yum. So we remove the PHP 7.1. We shall remove it first before installing PHP 8. Okay, then run system update, yum update. Okay, so yum clean all. Then let's install PHP 8.0 using the following command. Okay, if you found this problem, you can using the skip broken